Hai minasan, konnichiwa, shinta desu. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah kata tunjuk benda yaitu kosoado. Pengertian secara umum dari kono, sono, ano, dan dono. Kono artinya ini, sono artinya itu, dan ano artinya itu, dono yang mana. Selanjutnya, untuk penggunaan kata kono digunakan pada saat posisi bendanya ada di dekat atau dipegang pembicara. Rumus kalimatnya adalah kono plus kata benda plus wa plus keterangan plus des. Contoh kalimat kono. Yang pertama, kono honwa dari no desu ka? Artinya buku ini milik siapa? Yang kedua, kono honwa omoshirou desu. Artinya buku ini menarik. Contoh yang ketiga adalah kono keki wa ikure desu ka? Artinya adalah berapakah harga kue ini? Keki itu artinya cake, ikura desu ka berapa. Kemudian contoh yang keempat adalah nihyaku gozu en desu. Artinya 250 yen. Minasan, selanjutnya adalah penggunaan kata tunjuk sono. Kata sono digunakan pada saat posisi bendanya ada di dekat atau dipegang lawan bicara. Untuk rumus kalimatnya adalah sono plus kata benda plus wa plus keterangan plus des. Minasan, selanjutnya adalah contoh kalimat dari kata tunjuk sono. Sono tempura wa go koishi desu. Artinya adalah tempura itu sangat enak. Kemudian contoh yang kedua adalah sakura sangwa sono wasa wo shiramai hazu desu. Artinya adalah sakura sebaiknya jangan tahu gosip itu ya. Minasan, selanjutnya adalah penggunaan kata ano. Kata ano digunakan pada saat posisi bendanya berada jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Untuk rumus kalimatnya adalah ano plus kata benda plus wa plus keterangan plus des. Minasan, untuk contoh kalimat ano adalah, contoh yang pertama adalah ano hito wa warui hito dewanai. Artinya adalah orang itu bukanlah orang jahat. Contoh yang kedua adalah ano mise wa yasui desu. Soste oishi desu. Artinya adalah restoran itu murah dan enak. Selanjutnya yang terakhir kata tunjuk dono. Penggunaan kata tunjuk dono. Kata tunjuk dono digunakan untuk menanyakan yang mana dari beberapa pilihan benda. Rumus kalimatnya adalah dono plus kata benda plus wa plus keterangan. Minasan, selanjutnya adalah untuk contoh kalimat dono. Contoh kalimat yang pertama ada dono mango oishi desu ka? Artinya mangga yang mana yang enak. Selanjutnya ada contoh yang kedua. Dono kuruma ga kensan no desu ka? Artinya mobil yang mana mobil ken. Pengertian secara umum dari kore, sore, are, dan dore. Kore ini dekat dengan pembicara, sore itu dekat dengan lawan bicara, dan are itu jauh dari keduanya. Dore yang mana di antara beberapa pilihan. Kore merujuk pada sesuatu yang dekat dengan pembicara. Contoh kalimat kore wa ikura desu ka? Artinya berapa harganya. Sore merujuk pada sesuatu yang dekat dengan orang yang Anda ajak bicara. Contoh kalimat sore wa sanzen en desu. Artinya itu 3.000 yen. Are merujuk pada objek yang tidak dekat dengan pembicara atau pendengar. Contoh kalimat are wa watashi no pen desu. Artinya itu penaku di sana. Dore berarti dapat digunakan untuk menyatakan yang mana. Kata tanya seperti dore tidak dapat diikuti oleh partikel wa. Sebaliknya, kata tanya tersebut harus diikuti oleh partikel ga. Contoh kalimat dore ga anata no pen desu ka? Artinya yang mana pulpenmu.
Penggunaan kata dore ada dua macam. Yang pertama ada dore sebagai subjek. Jika dore diletakkan di awal kalimat, gunakan kata bantu partikel ga. Pola kalimatnya dore plus ga plus ke plus deska. Contoh dore sebagai subjek. Dore ga kare no sandaru deska. Artinya yang mana sendalnya? Yang kedua ada dore sebagai predikat. Jika dore diletakkan di tengah kalimat, gunakan kata bantu partikel wa. Pola kalimatnya ke wa dore deska. Contoh dore sebagai predikat. Kensan no kuruma wa dore deska. Artinya mobil Ken yang mana? Perbedaan dari kosoado, kono, sono, ano, dan dono, kore, sore, are, dan dore merupakan kata petunjuk dalam bahasa Jepang yang digunakan untuk menunjuk benda atau objek. Perbedaan dari kore, sore, are, dore berdiri sendiri atau ditambah dengan partikel. Sedangkan kono, sono, ano, dan dono itu harus ditambah dengan kata benda. Sekian penjelasan materi tentang kosoado dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ijo desu. Arigatou gozaimashita.